Salam, selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Nah, adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya pada hari ini, Rabu tanggal 29 Mei tahun 2024 yang bertepatan dengan Hari Lanjut Usia Nasional. Untuk itu, adik-adik dalam saat teduh pagi ini akan ditemani oleh saya, Agung Sugiri dari Pelkat PKLU. Nah, adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami. Sepanjang malam ini kami dapat tidur dengan nyenyak, dengan nyaman, dan pagi ini kami boleh bangun dengan kekuatan dan kesehatan yang baik, dan kami dapat mengucap syukur dan beraktivitas. Bapa di dalam surga, saat ini sebelum melanjutkan aktivitas kami ingin membaca firman-Mu. Kiranya Engkau membimbing kami semua dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat mengerti dan melakukan segala kehendak-Mu melalui firman yang kami baca ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, bacaan kita pagi ini dari 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 13 yang menyatakan, "Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Demikian firman Tuhan, adik-adik. Sekarang kita akan merenungkan firman Tuhan sesuai dengan Sabda Bina Anak yang diberi judul Bercerai, Bersatu Kita Teguh, Bercerai Kita Runtuh. Nah, adik-adik, apa yang dimaksud bersatu kita teguh dan bercerai kita runtuh? Adik-adik, apabila adik-adik berteman, pernahkah adik saling membenci antara satu dengan yang lain? Apabila adik-adik ada kebencian dengan salah satu teman atau banyak teman, nah itu tandanya adik-adik bercerai. Yang dimaksud bersatu kita teguh adalah adik-adik harus mengasihi satu sama lain dan tidak saling membenci. Ya. Demikian juga yang terjadi di Korintus pada saat itu, sehingga Rasul Paulus perlu mengirim surat kepada jemaat di Korintus agar jemaat di Korintus bersatu kembali dan menjadi teguh dan tidak tercerai-berai yang akan mengakibatkan runtuh. Adik-adik, ajaran Kristus
adalah kasih. Jadi adik-adik harus saling mengasihi. Tidak seperti yang terjadi di Korintus pada saat itu. Yaitu jemaat-jemaat di Korintus itu saling mengidolakan para pemimpin mereka masing-masing. Yaitu antara Paulus, Apolos, dan Kefas. Ya. Sehingga terasa sekali keadaan jemaat di Korintus pada saat itu tidak bersatu, tidak teguh ya, tapi tercerai-berai karena adanya saling bersaing, saling mengidolakan para pemimpin masing-masing, saling mengidolakan para guru masing-masing. Demikian juga adik-adik apabila di sekolah atau di gereja saling mengidolakan para guru masing-masing atau para pemimpin masing-masing itu tidak baik. Artinya nanti adik-adik tidak akan teguh, tapi akan runtuh karena bercerai. Nah, adik-adik diharapkan dari mulai sekarang harus belajar mengasihi satu dengan yang lain. Jadi tidak ada kebencian. Karena ajaran Tuhan kita Yesus Kristus adalah kasih. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah ajaran yang utama dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, apabila adik-adik berteman di mana di sekolah maupun di gereja ataupun di tempat bermain, ingat-ingatlah kata-kata itu. Jangan sampai saling membenci, tapi adik-adik semua harus saling mengasihi satu sama lain agar tetap teguh karena bersatu. Demikian adik-adik renungan kita pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami bersyukur Tuhan, terima kasih atas renungan firman-Mu dalam saat teduh pagi ini. Kiranya kami semua anak-anak layan dapat mengikuti ajaran-ajaran dari para guru, dari kakak layan, dari para guru di sekolah maupun mama, papa, opa, oma di mana kami berada. Kiranya kami selalu menuruti petunjuk dan petuah dari mereka semua. Bapa di dalam surga, jadikan kami anak-anak-Mu yang tetap rendah hati, menjadi anak yang takut akan Tuhan, sehingga kami tidak jatuh ke dalam dosa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Engkau memberkati kami, menuntun kami dalam setiap aktivitas kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa dan puji syukur ini kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik, itulah renungan kita pagi ini. Semoga adik-adik semua dapat melalui hari ini dengan penuh sukacita. Dan selamat berpisah, sampai jumpa lagi.